Shalom Super Kids. Shalom. Wah, puji Tuhan, kita bertemu lagi di ibadah online Super Kids. Nah, kita memasuki bulan yang baru, yaitu bulan apa Kak Airin? Februari. Bulan Februari. Kita udah masuk bulan yang baru. Oleh sebab itu kita juga harus punya semangat yang baru, harus punya sukacita yang baru juga. Oke, sebelum kita mau ibadah, kita mau apa dulu ya? Kita mau yel-yel dulu dong. Oke, kita mau yel-yel dulu yuk. Ambil sikap. Apa kabarmu Super Kids? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, kita mau sama-sama menaikkan pujian ini. Boleh ikutin gerakannya Kak Yona ya? Nothing, nothing, absolutely nothing, 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 absolutely nothing. What can take your love away? Nothing. Nothing, absolutely nothing. What can make us separate? Nothing, nothing, absolutely nothing. In death or in life, what's deep or what's high, there's one thing that stays the same. No power or king could do anything to take your love again. Nothing, nothing, absolutely nothing, 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 absolutely nothing. What can take your love away? Nothing, nothing, absolutely nothing. What can make us separate? Nothing, absolutely nothing. In death or in love, what's deep or what's high, there's one thing that stays the same. No power or king could do anything to take your love again. Nothing, nothing, absolutely nothing, 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 absolutely nothing. Yeay! Kasih tepuk tangan yang meriah. Semangat banget ya Kak hari ini. Iya, semangat banget. Nah, kita harus lebih semangat lagi ya di lagu yang kedua ini. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam-dalam dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam-dalam dalam sekali. Cintaku dalam-dalam sekali. Cintaku dalam-dalam sekali. Aku tresno Yesus, jero banget. Belum kedengeran. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Jero banget. Oke, masih semangat memuji Tuhannya? Masih dong Kak. Udah capek belum? Belum. Oke, nggak apa-apa deh adik-adik. Kembali duduk. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita
kamu kasih sikap yang terbaik dalam kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan, jamalah setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus dekat dengan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Layakkanlah setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu menguaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari angkat tangan kita sama-sama. Yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Lebih sungguh-sungguh lagi kita mau naikkan lagu pujian ini. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Kasih Tuhan, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu Tuhan, rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Satu yang kami rindu Tuhan, bersekutu denganmu, bawa kami lebih lagi nikmati hadiratmu,
selanjutnya kami serahkan kepada kakak yang bertugas. Shalom Super Kids. Apa kabarmu hari ini? Pastinya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang sertai kami sampai akhir, dari awal, pertengahan, sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan, kami mau jadi anak-anak-Mu yang lebih dari pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Oke adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang The Secret of Victory. Yuk kita baca sama-sama. The Secret of Victory. Ada yang tahu nggak artinya apa? Nah, The Secret of Victory artinya adalah rahasia dari kemenangan. Nah, adik-adik, jadi ada banyak banget tokoh di Alkitab yang mengalami kemenangan demi kemenangan. Tapi rahasianya apa sih? Nah, langsung aja ya, kita bahas. Yang pertama, oke, kakak minta munculin gambarnya ya dalam hitungan 1, 2, 3. Nah, adik-adik bisa lihat ya di situ ada siapa di sana? Ada Paulus dan Silas yang sedang dipenjara di Filipi. Nah, kalau adik-adik belum tahu, Paulus dan Silas ini adalah hamba Tuhan Yesus yang menyebarkan firman Tuhan, hamba yang menyebarkan Injil. Nah, suatu hari Paulus dan Silas sedang pergi ke Filipi. Nah, di sana mereka menyebarkan Injil, menyebarkan kabar baik, dan membuat orang supaya mereka percaya sama Tuhan Yesus. Karena di Filipi itu masih banyak yang belum percaya sama Tuhan. Nah, tetapi adik-adik, orang-orang di Filipi ini gak suka sama kehadiran Paulus dan Silas. Mereka saking gak sukanya nih, mereka malah bersepakat untuk memenjarakan Paulus dan Silas. Wah, kejam banget ya adik-adik, sampai dipenjarakan, sampai dikurung. Nah, padahal apa sih alasan mereka dipenjarakan? Alasannya karena mereka menyebarkan Injil, karena mereka menyampaikan firman Tuhan. Nah, coba bayangin ya adik-adik, di sini nih Kak Yohan lagi menyampaikan firman nih ke adik-adik. Terus ternyata di depan rumah sana ada polisi yang nungguin. Nah, polisinya tanya, mana nih Yohan? Yohan yang habis khotbah di Super Kids. Nah, coba kalau hal itu terjadi, kira-kira gimana perasaan kakak? Apakah kakak senang? Apakah kakak, wah puji Tuhan, ada polisi yang mencari aku? Wah, atau kakak takut? Kakak takut, aduh gimana ini? Kenapa ada polisi yang nyari aku? Nah, sangat jelas ya, kakak pasti merasa takut. Karena apa? Karena kakak nggak ngerasa melakukan hal yang salah. Kakak cuma menyampaikan firman Tuhan, bahkan itu adalah perintah Tuhan Yesus untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi yang terjadi pada Paulus adalah seperti itu. Mereka menyampaikan firman Tuhan, mereka menyebarkan firman, tapi Paulus malah ditangkap. Nah, adik-adik bisa lihat di gambar ya. Selain mereka ditangkap di penjara, mereka juga dipasung kakinya supaya nggak bisa kabur kemana-mana. Wah, kasihan sekali ya. Nah, tapi apa yang mereka lakukan adik-adik di dalam penjara? Di dalam penjara, Paulus dan Silas ini bukan bersungut-sungut sama Tuhan, bukan memberontak sama Tuhan. Mungkin secara manusia mereka takut, tapi di ketakutan itu, di saat mereka sedang takut-takutnya, yang mereka lakukan adalah memuji dan menyembah Tuhan.
Wah, luar biasa banget ya adik-adik. Saat mereka sedang takut, saat mereka sedang khawatir secara manusia, mereka justru menyembah Tuhan. Tapi inilah hal yang benar adik-adik. Saat kita takut, saat kita kecewa, saat kita merasa hal yang gak enak, hal yang harus kita lakukan adalah apa? Berserah sama Tuhan, kayak yang dilakukan oleh Paulus. Nah, adik-adik, saat mereka menyembah Tuhan, di tengah malam terjadi gempa yang sangat besar sekali. Nah, di gempa itu, mujizat Tuhan terjadi di kala-kala gempa itu. Saat Paulus dan Silas masih menyembah Tuhan, Tuhan mengadakan mujizat bagi mereka. Mujizat apa? Mujizat bahwa pintu penjara semuanya terbuka. Wah, pintu penjara yang dijaga ketat oleh penjaga semuanya terbuka adik-adik. Nah, padahal di situ yang menyembah cuma 2 orang aja, cuma Paulus dan Silas aja. Tapi pintu penjara yang terbuka tuh semuanya. Ajaib banget kan Tuhan Yesus? Nah, gak berhenti sampai di situ. Tuhan bahkan mengadakan mujizat penyelamatan. Nah, melalui Paulus dan Silas, Tuhan menyelamatkan seorang kepala penjara yang ada di situ. Kepala penjara ini jadi percaya dan mengakui bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nah, berarti memang kuasa dari pujian dan penyembahan itu sangat nyata ya adik-adik. Oke, selanjutnya nih, kakak mau tanya dulu, adik-adik di sini ada yang punya hobi nggak? Angkat tangannya. Nah, kakak yakin pasti punya ya. Nah, kakak tanya nih, hobi adik-adik apa sih? Apakah memasak? Apa menari, menyanyi, olahraga mungkin? Nah, kakak bacain dulu ya. Hobi. Hobi adalah suatu kegiatan yang digemari dan menimbulkan rasa senang saat melakukannya. Nah, adik-adik, tadi kan ada yang angkat tangan nih. Ada yang bilang hobinya menari, memasak, olahraga. Nah, berarti adik-adik senang dong ngelakuin hal itu. Nah, sekarang kakak mau kasih tahu nih, ada seorang raja yang juga punya hobi. Raja siapa? Raja Daud. Nah, Raja Daud ini punya hobi memuji dan menyembah Tuhan. Kita baca lagi ya sama-sama. Daud punya hobi memuji dan menyembah Tuhan. Ia bahkan bisa 3-5 kali sehari dalam melakukan pujian dan penyembahan. Wah, kalau itu hobinya Raja Daud ya. Sebelumnya adik-adik tahu nggak Daud itu siapa? Jangan-jangan nggak tahu nih. Nah, Raja Daud ini adalah seorang Israel yang menang melawan Goliat, raksasa dari Filistin. Nah, tapi adik-adik pernah mikirin gak sih? Daud yang badannya kecil, gak pernah latihan militer, gak pernah latihan perang, kok bisa ya menang melawan raksasa yang sangat besar? Nah, kakak mau kasih tahu nih rahasia kemenangan Daud. Tapi sebelum itu, kakak mau ngomong dulu nih. Tadi kan adik-adik ada yang bilang, misal ya kita ambil satu hobi berenang. Kalau adik-adik hobinya berenang, tapi latihannya setahun cuma sekali, atau setahun cuma 2 kali. Apakah adik-adik bisa jago berenangnya? Enggak ya adik-adik. Nah, tapi coba kalau dalam 1 minggu adik-adik latihan sekali, atau 2 kali, atau 3 kali, adik-adik bakal jago nggak? Wah, pasti jago banget ya. Bahkan adik-adik nggak cuma jago berenang, tapi juga bisa ngelatih orang lain untuk berenang. Adik-adik bisa ikut lomba, adik-adik bisa menang, adik-adik bisa dapat juara, dan bisa banggain mama, papa. Mungkin kalau wakilin sekolah, bisa juga mengharumkan nama sekolah. Nah adik-adik, sama juga dengan Raja Daud. Rahasia kemenangan Daud ini adalah karena hobinya memuji dan menyembah Tuhan. Loh, kok bisa ya? Nah,
Saat Daud memuji dan menyembah Tuhan, di situ tercipta koneksi dengan Tuhan. Kenapa bisa tercipta koneksi? Karena Tuhan bisa dengar nih, ada anaknya yang lagi menyembah Dia. Nah, setelah terjadi koneksi atau hubungan antara Daud dengan Tuhan, Tuhan itu bukan Tuhan yang pelit. Tuhan bakal kasih apapun, bakal bisa kasih apapun ke Daud. Karena apa? Tuhan sayang sama Daud. Karena Daud melakukan hal yang bikin Tuhan senang. Nah adik-adik, saking Daud senangnya memuji Tuhan, Daud suka banget menyembah Tuhan, Daud sampai menyediakan satu tempat sendiri cuma untuk memuji Tuhan. Luar biasa banget ya. Nah adik-adik, pujian dan penyembahan ini bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun sebenarnya. Kayak Daud nih, Daud sebenarnya bisa kan, misalnya lagi pergi kemana, lagi pergi ke suatu tempat dan nggak ada bangunan, dia bisa membangun tempat di sana, membangun tenda dan menyembah Tuhan. Nah, tapi dia dimanapun dia berada, dia tetap menyembah Tuhan. Seperti Paulus tadi, dalam segala waktu, dalam keadaan apapun, dia tetap menyembah Tuhan. Paulus yang ketakutan tadi, dia bukannya bersungut-sungut, tetapi menyembah Tuhan. Karena penyembahan bisa dilakukan di mana aja. Nah, sekarang kita mau baca ya ayatnya di Mazmur 71 ayat 8. Yuk kita buka sama-sama ya. Oke. Papi Mami di rumah bisa tolong bantu bacain ya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Amin. Nah adik-adik, inilah kunci sebenarnya dari segala permasalahan, dari segala hal, bahkan dari judul Super Kids kita pada hari ini. Kuncinya apa tadi? Pujian, penghormatan, dan penyembahan kepada Tuhan Yesus. Nah, tadi Daud bisa menang lawan Goliat karena apa? Karena hobinya Daud itu menyembah Tuhan. Dengan dia menyembah Tuhan, terciptalah koneksi dan Tuhan jadi sayang banget sama Daud. Akhirnya Daud pun diberi kemenangan. Begitu pula dengan Paulus. Paulus ini dalam ketakutannya dia menyembah Tuhan. Karena itulah Tuhan mendengar penyembahannya dan Tuhan mengadakan mujizat bagi Paulus. Nah, adik-adik pasti mau kan mendapat kemenangan yang dari Tuhan? Yang mau katakan aku. Wah, semuanya teriak aku ya. Nah, tapi nih, gimana sih caranya biar penyembahan kita bisa menghasilkan koneksi sama Tuhan Yesus? Kuncinya tuh cuma satu aja. Beneran cuma satu. Kita lihat ya sama-sama. 1, 2, 3. Ceng ceng ceng. Nah, adik-adik bisa baca ya. Kuncinya adalah apa? Sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh ini sungguh-sungguh apa, Kak? Sungguh-sungguh ini sungguh-sungguh dalam pujian dan penyembahan. Kayak tadi adik-adik sebelum mendengarkan firman Tuhan, adik-adik kan udah melompat bareng-bareng, udah menyembah Tuhan bareng-bareng. Nah, kalau pujian dan penyembahan, kalau lompatan dan nyanyian adik-adik tadi itu sungguh-sungguh, sebenarnya adik-adik itu juga sedang menciptakan koneksi dengan Tuhan Yesus. Nah, kayak contohnya tadi, pas penyembahan, adik-adik lipat tangan, tutup mata, mungkin ada yang angkat tangan, bilang haleluya, gitu. Nah, kalau adik-adik melakukannya dengan sungguh-sungguh, adik-adik sebetulnya sedang menciptakan relasi dengan Tuhan Yesus. Nah, ini yang merupakan salah satu proses adik-adik punya hubungan dengan Tuhan. Nah, coba sekarang nih, kakak kasih contoh. Misalnya, kalau adik-adik lagi deket nih sama papa, nah terus bilang, "Pah, besok aku mau ulangan loh, doain aku dong biar aku bisa garap." Nah,
Papa pasti seneng nih, terus bakal doain kita. Karena apa? Karena Papa itu sayang sama kita, Papa itu deket sama kita. Jadinya kalau kita minta apa aja, pasti Papa kita kasih. Nah, Papa kita yang di surga ini jauh melebihi Papa kita yang ada di bumi. Jadi, kalau kita punya hubungan yang baik dengan Papa di surga, yaitu Tuhan Yesus, maka apapun yang kita minta, bahkan yang kita tidak minta, bisa Tuhan Yesus kasih. Tuhan Yesus bisa kasih kemenangan, kepintaran, atau apapun yang adik-adik lagi butuhkan. Nah, jadi the secret of victory adalah apa? Adalah pujian dan penyembahan. Nah, mungkin masih banyak ya. Mungkin ada banyak juga kunci yang lain yang disampaikan oleh kakak guru di minggu kemarin atau minggu selanjutnya. Tapi adik-adik, kakak mau kasih tahu bahwa pujian dan penyembahan ini adalah kunci di mana kita bisa menciptakan hubungan dengan Tuhan. Di mana kita bisa sungguh-sungguh, bahkan kita bisa ketemu sama Tuhan saat kita bersungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Nah, jadi adik-adik, kakak yakin nih adik-adik hari ini kan udah semangat memuji Tuhan, semangat menyembah Tuhan. Nah, kakak mau kita semua di minggu depan kita lebih semangat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Oke. Sekian dulu. Oke, cukup sekian firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama berdoa ya untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Yuk, lipat tangan lagi, tutup mata lagi. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Kau telah sertai kami dari awal sampai akhir. Kami mau Tuhan sungguh-sungguh memuji menyembah Engkau, bahkan kami mau Tuhan jadi anak-Mu yang lebih dari pemenang. Kami mau jadi seperti Daud Tuhan yang selalu mengandalkan Engkau dan punya hobi memuji dan menyembah Engkau. Bahkan kami juga mau jadi seperti Paulus Bapa yang gak pernah khawatir, yang selalu Tuhan mengandalkan Engkau dan menyembah Engkau dalam situasi apapun. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sertai setiap aktivitas kami, Engkau yang sertai mama papa kami, bahkan Tuhan, hal yang selanjutnya kami lakukan pun Engkau yang sertai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.